Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya, Abu Mazan, si execution zaman edan. Tetap dalam masalah hukum-hukum Islami. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam bulan Ramadan, khususnya dari kaum ibu-ibu adalah, bagaimana hukum mencicipi makanan saat berpuasa? Apakah dapat membatalkan puasa? Pertanyaan ini sangat sering muncul baik di media cetak atau di media elektronik. Oleh karena hal tersebut merupakan masalah yang aktual, maka kami berinisiatif untuk ikut andil dalam memecahkan persoalan tersebut, agar kiranya masyarakat khususnya ibu-ibu mendapat sedikit pencerahan dan tidak lagi merasa was-was dalam menghadapi masalah itu. Oke, mencicip makanan dengan tidak menelannya di saat sedang berpuasa tidaklah membatalkan puasa dan hukumnya pun boleh. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa indera yang berfungsi sebagai alat perasa adalah lidah. Jadi untuk mengetahui rasa makanan tidak harus menelannya. Dalam konteks berpuasa, sekedar memasukkan benda ke dalam rongga mulut tidak dianggap memasukkan benda ke dalam rongga yang dikategorikan sebagai anggota batin atau anggota dalam. Hal ini disebabkan karena terdapat rincian hukum yang membahas tentang status rongga mulut itu sendiri. Artinya, berbeda kasus maka berbeda pula penetapan status. Sehingga dalam sebuah kasus, rongga mulut dianggap sebagai anggota delohir atau anggota tubuh bagian luar. Sementara pada kasus yang lain, rongga mulut dianggap sebagai anggota batin atau anggota tubuh bagian dalam. Rongga mulut dianggap anggota delohir pada beberapa kasus, di antaranya 1. Pada kasus muntah dengan sengaja, sehingga dapat membatalkan puasa walaupun muntahannya belum keluar bibir dan masih di dalam rongga mulut. 2. Pada kasus menelan dahak, sehingga dapat membatalkan puasa dengan sebab menelan dahak yang terdapat dalam rongga mulut. 3. Pada kasus memasukkan benda dari luar mulut ke dalam rongga mulut, sehingga tidak membatalkan puasa dengan sebab memasukkan benda ke dalam rongga mulut, walaupun benda tersebut didiamkan di dalam rongga mulut dalam jangka waktu yang lama. Pada kasus bernajisnya rongga mulut, sehingga wajib menyucikan rongga mulut yang bernajis. Sedangkan rongga mulut dianggap anggota batin pada beberapa kasus, di antaranya 1. Pada kasus menelan air liur, sehingga tidak membatalkan puasa dengan sebab menelan air liur yang terdapat dalam rongga mulut. 2. Pada kasus orang yang sedang berjunub, sehingga tidak wajib menyampaikan air ke dalam rongga mulut di ketika mandi junub. Kesimpulannya, dari penjelasan yang ketiga pada poin nomor 1 bisa kita pahami bahwa mencicip makanan tanpa menelannya, hukumnya boleh-boleh saja dan tidak membatalkan puasa. Hal lain yang bisa kita jadikan sebagai bukti otentik adalah, syariat tidak pernah melarang berkumur-kumur ketika berwuduk saat berpuasa. Syariat hanya melarang mubalago atau berlebihan saat berkumur-kumur, untuk mencegah tertelannya air wudhu, padahal sudah maklum bahwa air juga tergolong ke dalam kategori benda. Seandainya memasukkan benda ke dalam rongga mulut dapat membatalkan puasa, maka pastilah syariat akan melarang berkumur-kumur ketika berwuduk saat berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.